Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Selamat datang kembali kepada Bapak dan Ibu yang sebelumnya sudah pernah bergabung di Data Contact Series edisi di Trust. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti webinar ini. Perkenalkan, saya Erina Raisa dari Marketing Communication Datacom yang akan memandu sesi hari ini. Pada webinar kali ini, kita akan membahas topik yang cukup relate nih dengan kondisi keamanan IT saat ini, yaitu antivirus sudah cukup, mengapa endpoint security kini butuh EDR. Kalau kita lihat saat ini banyak perusahaan sudah merasa cukup gitu ya aman karena sudah menggunakan antivirus. Tapi di sisi lain kita juga sering nih dengar kasus seperti ransomware, data breach atau serangan siber lain yang ternyata masih bisa lolos tanpa terdeteksi. Nah, ini yang menarik nih. Sebenarnya, apakah pendekatan security yang kita gunakan saat ini masih cukup untuk menghadapi ancaman yang semakin berkembang atau tidak? Untuk membahas ini lebih dalam, sudah hadir bersama kita Mas Paulus Miki Resa Gumilang, atau yang biasa kita sapa dengan Mas Miki selaku di Trust MSS Product Manager, yang akan berbagi insight dan pengalaman terkait endpoint security di lapangan. Mas Miki ini memiliki pengalaman luas di bidang cybersecurity, mulai dari penetration testing, security consulting, hingga pengembangan managed security services, serta didukung dengan berbagai sertifikasi profesional seperti Certified Penetration Testing Engineer, Certified Penetration Testing Consultant, Certified Ethical Hacker, dan Certified Network Security Specialist. Oke, selamat pagi Mas Miki, apa kabar hari ini? Halo, Halo, selamat selamat pagi pagi, Mbak. Mbak Erina. Iya, baik. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu apabila selama sesi berlangsung ingin mengajukan pertanyaan, silahkan dapat disampaikan melalui fitur Q&A yang tersedia di bagian bawah layar Zoom. Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih, Mas Miki. Mungkin kita bisa mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, rasanya kan ancaman siber itu makin sering ya kita dengar. Tapi kalau dari sudut pandang Mas Miki sendiri nih, sebenarnya perubahan di pola ancaman ini seberapa signifikan sih khususnya di endpoint? Oke, Mbak Erina. Jadi begini, Mbak. Kalau misalnya, ini kan dari judulnya sendiri itu udah ada tanda tanyanya, ya, apakah antivirus itu sudah cukup seperti itu ya. Ini kan mungkin bakal ada orang yang nangkep, wah, apakah antivirus itu jelek ya? Apakah kita salah ya? Apakah antivirus ya dan lain sebagainya? Apakah antivirus itu produk yang gagal ya gitu? Nah, ini bisa bisa jawaban dari pertanyaan tersebut adalah antivirus itu sebenarnya bukanlah barang yang gagal. Hanya saja untuk saat ini itu kebutuhan teknologinya dengan serangan-serangan yang ada sekarang itu tuh jika hanya mengandalkan antivirus itu sudah tidak apa ya saya bilangnya sudah tidak pas lagi, sudah tidak relate lagi begitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, ancaman siber itu kebanyakan masih bersifat oportunistik. Jadi contohnya tuh kayak yang misalkan ya zaman dulu saya dengar cerita dari atasan saya, dengar cerita dari mas ini, mas itu yang memang mereka dulu masih apa ya, masih kalau bikin skripsi itu di zamannya itu ada di warnet seperti itu dan sebagainya yang mana tentunya itu akan banyak sekali virus ataupun malware yang disebarkan dari warnet-warnet tersebut dan itu bersifat kayak random begitu. Jadi ya udah pokoknya saya bikin virus, saya sebar, yang mau kena ya yang kena ya silahkan kena dan lain sebagainya. Seperti itu. Sedangkan kalau yang sekarang itu kita ada kayak misalkan eh, apa ya, APT ataupun hacker atau yang lainnya yang memang mereka membuat suatu malware atau virus, itu tuh tujuannya itu udah jelas. Oh, ini ada perusahaan ini, misalkan Datacom gitu ya. Target saya perusahaan Datacom nih. Oke, saya riset dulu. Datacom nih pakai apa aja, pakai sistem operasi apa aja, endpoint-nya itu ada apa aja. Terus kemudian dia itu biasanya itu seringnya itu ada service yang berjalan tuh apa aja dan sebagainya. Itu udah dilakukan riset terlebih dahulu. Jadi nggak serandom zaman dulu yang 10 tahun yang lalu. Makanya eh, di sini ancamannya itu menjadi semakin kompleks dan targeted gitu. Jadi nggak serandom
kayak ya udah saya bikin aja, saya sebarin ke internet gitu, saya taruh-taruh di warnet gitu, walaupun warnet sekarang udah ya jumlahnya udah jarang ya begitu, atau saya taruh aja di link mana dan lain sebagainya begitu. Cuman itu ya saya bilangnya itu masih abal-abal gitu lah ya. Cuman kalau yang memang udah yang sekarang banyak itu ada hacker bikin malware tuh udah ada targetnya begitu. Nah, kemudian ini tuh lebih susah untuk dideteksi jika kita menggunakan hmm, hanya mengandalkan antivirus saja. Kenapa begitu? Karena antivirus itu seperti yang kita tahu, dia itu hanya mendeteksi, hanya bisa mendeteksi kepada malware atau virus yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau non virus gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan virusnya ini eh, apa ya? Virusnya ini ternyata belum terdaftar atau baru atau zero day virus atau malware begitu. Tentunya jika itu mengandalkan eh, dari sisi apa namanya antivirus saja itu akan sangat sulit untuk dideteksi atau mungkin bahkan udah malwarenya udah masuk seminggu 2 minggu baru antivirusnya update dan baru terdeteksi itu juga bisa seperti itu. Ya mungkin begitu sih Mbak kalau untuk perubahan lanskapnya ya Mbak Oke. Irina. Oke, berarti memang sekarang ancamannya bukan cuma semakin banyak ya, tapi memang semakin kompleks dan lebih sulit terdeteksi gitu ya, Mas. Dan bahkan mungkin bisa masuk dari hal-hal yang kelihatannya sederhana di endpoint gitu. Nah, menariknya nih Mas Miki, endpoint ini kan sering banget disebut sebagai pintu masuk utama serangan ya. Padahal dulu itu kan fokusnya lebih ke server atau network. Nah, ini tuh kenapa ya bisa bergeser seperti itu? Sekarang begini Mbak, teknologi untuk security itu kan ada banyak sekali ya Mbak ya. Bahkan ada berapa? 15 jenis apa kayak seperti WAF, firewall, kemudian ada EDR, XDR, ini itu dan lain sebagainya, ada banyak banget lah. Yang mana ini juga semakin kompleks dari sisi metode serangan ya, maka akan semakin kompleks juga untuk eh, perangkat security yang kita butuhkan seperti itu. Cuman kan kalau semakin banyak ini kan juga akan apa ya, akan memakan banyak sekali biaya dan lain sebagainya gitu. Jadi begini, maksudnya adalah sekarang itu jadi goals-nya hacker ketika dia melakukan hacking, entah itu hacking ke targetnya itu adalah website, targetnya adalah server atau yang lainnya, goals-nya terbesar mereka atau mereka yang kayak, ini jackpot nih, oh ini apa nih dan lain sebagainya itu adalah ketika dia bisa men-take over dari endpointnya atau servernya atau perangkatnya gitu. Dia bisa ngambil akses root-nya, bisa mengambil alih lah kayak ya take over seperti itu. Nah, itulah kenapa endpoint itu selalu menjadi eh, target utama, karena ketika endpoint sudah didapat, itu bisa dapat banyak sekali informasi. Contohnya misalnya dari tim em, apa ya, tim accounting atau tim yang lainnya yang memang dia memegang berbagai macam kredensial penting ataupun data penting yang ada di kantor, itu kan ketika endpoint-nya dia diambil, tentunya itu akan menjadi keuntungan yang besar untuk hackernya, sedangkan kerugian yang besar untuk perusahaannya. Karena kenapa begitu? Kalau misalnya IT administrator nih, dia nyimpen kredensial atau mungkin dari semua akses ke dashboard-dashboard tuh dia save di browser gitu ya. Karena ini memang berbahaya ya, nge-save password di dalam browser itu sangat berbahaya karena itu bisa di-steal ya, bisa dicuri lah begitu. Nah, ini ketika hacker tuh berhasil menembus endpoint, dia bisa ngambil semua itu. Bahkan kalau misalnya dia bisa menanam rootkit ataupun ngelakuin RCE atau yang lainnya, dan tanpa diketahui oleh yang punya aset ownernya itu atau yang punya laptopnya atau yang punya servernya, ini justru akan sangat bahaya karena ya dia bakal bisa punya akses terus-menerus di situ dan ini pernah terjadi. Bahkan kayak setelah beberapa tahun baru tahu, loh ini kok ada kayak gini gitu, kok ada orang yang bisa mengakses data ke dalam ternyata gitu dan ini hal yang sangat bahaya. Yang mana gini deh, sering sekali saya itu ditanyain, Mas bisa hack Instagram nggak?
Dan jawabannya saya selalu jawab, ah Mas, kalau saya bisa nemuin bug atau vulnerability di Instagram sekarang, itu saya bakal dapat uang ratusan juta gitu dari bug bounty misalnya, dari ngelaporin celah keamanan tersebut begitu. Jadi kalau misalkan seperti itu, biasanya itu yang ditarget itu bukan dari sisi eh, aplikasinya, tapi justru dari sisi orangnya begitu. Atau mungkin misalkan, oh saya pengen masuk ke dalam apa ERP-nya Datacom nih gitu ya. Ya yang ditarget itu bukan website ERP-nya gitu. Yang ditarget biasanya adalah orangnya, orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Karena manusia itu tuh selalu, bukan selalu ya, manusia itu cenderung bisa membuat suatu kesalahan atau human error gitu. Yang mana itu seringkali dimanfaatkan oleh para peretas, para hacker, para threat actor untuk ya memanfaatkan kelemahan manusia tersebut begitu. Atau dengan cara misalkan dia ngelakuin social engineering, nyebar email dan lain sebagainya, nyebar undangan nikahan tapi .apk dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali terjadi ya, Mbak. Dan memang banyak sekali kasus, contohnya kayak WhatsApp bisa di take over orang, Instagram bisa di take over orang, itu kan sebenarnya dari keteledoran atau ketidakpahaman dari eh, yang punya endpoint tersebut. Makanya endpoint itu selalu ditargetkan karena disitulah banyak sekali informasi yang bisa didapatkan oleh hacker ketika dia bisa men-take over begitu. Begitu sih Mbak mungkin jawaban dari saya. Oke, Mas Vicky. Kalau di lapangan sendiri nih, biasanya jenis serangan atau ancaman yang paling sering ditemui di endpoint itu apa aja sih? Dan apakah memang sudah beda jauh dengan yang dulu kita kenal atau tidak? Sebenarnya kalau jenisnya itu kurang lebih itu sama-sama ya Mbak. Maksudnya sama-sama tuh apa ya? Kurang lebih itu mirip gitu lah. Kenapa begitu? Yang bikin berbeda itu bukan jenis serangannya, tapi adalah jenis dari malwarenya atau apa nama algoritma dari malwarenya, dia yang ngelakuin apa dan lain sebagainya. Apakah ini dia harus download file dari luar untuk bekerja si malware ini, atau dia hanya menggunakan apa namanya ya tools bawaan yang ada di dalam Windows atau tools bawaan yang ada di dalam eh, Linux dan lain sebagainya. Misalkan ada PowerShell, ada CMD dan lain sebagainya, yang mana itu membuat serangannya itu menjadi silence karena software-software seperti CMD dan juga PowerShell itu kan software legitimate ya, yang memang ya ini software yang memang terpasang di dalam Windows dan ngapain saya curiga sama software ini begitu kan? Karena ini legitimate gitu. Dan ini tidak bisa dideteksi oleh antivirus. Misalkan ada malware atau ada orang nge-remote ke dalam ininya ketika ada orang udah download file, karena biasanya itu dari situ, Mbak. Dari file masuk, itu nggak bakal bisa didetek oleh eh, antivirus ketika memang itu zero day atau dia memanfaatkan software yang sudah legitimate. Ini software ini terkenal atau software ini memang bawaan dari Windows, itu akan susah untuk dideteksi. Contohnya itu yang em, kalau contoh dari yang masih sering ada sekarang itu ada ransomware, Mbak. Gitu. Ransomware ini jenisnya kan ada banyak sekali dan itu selalu berkembang kan. Bahkan saya selalu saya selalu bilang bahwa metode serangan itu jauh lebih cepat berkembang daripada security-nya begitu. Oleh karena itu, banyak sekali CVE keluar. Setelah ada CVE, ada patch-nya, buat nutup ada update-nya begitu. Dan ini kalau misalkan kita hanya mengandalkan defense atau pertahanan yang dia, misalkan contohnya antivirus itu kan cuma bisa mendeteksi yang sudah ada datanya. Oh, ini barang ini namanya ABCD, dia nggak boleh masuk gitu. Nah, antivirus tuh kayak gitu. Nah, kalau misalkan ternyata ada barang baru namanya 123 ABCD dan tidak ada di database gitu ya, ya lewat seperti itu. Nah, terus kemudian ada credential theft, ini termasuk cookie stealing dan lain sebagainya. Tentunya ya ini sedikit cerita ya Pak ya, Pak Bu. Jadi banyak sekali orang itu yang masih bergantung dengan software crack-crackan gitu ya. Yang mana ini memang ini tidak direkomendasikan, bahkan dilarang sebenarnya untuk digunakan ya. Kenapa begitu? Karena dengan
adanya software gratis ini tentunya akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ya ada orang yang menyediakan gratisan, tentunya dia bakal pengen sesuatu dong. Kemungkinan besar seperti itu, bukan kemungkinan besar. Ya, ya memang kemungkinan besar. Pasti ada yang dia lakukan di belakangnya begitu. Ini pernah sering terjadi. Contoh kalau Bapak Ibu pakai Discord, tiba-tiba ada orang spamming Discordnya, tiba-tiba ceding 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 dia ngirim pesan kayak spam gitu. Ada banyak banget mempromosikan ini itu dan lain sebagainya. Terus Bapak dan Ibu punya Instagram, tiba-tiba Instagramnya nge-share Bitcoin, ada fotonya Elon Musk dan lain sebagainya. Nah itu credential theft. Terus kemudian ada fileless attack. Nah ini serangan tanpa menggunakan file itu juga sekarang ada juga. Dan ini susah untuk dideteksi ya. Lateral movement itu perpindahan antara satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Misalnya di kantor itu ada lima perangkat gitu ya, A, B, C, D, E gitu ya. Nah, yang terkena itu perangkat B gitu. Setelah perangkat B kena, bisa tembus, bisa diambil alih. Nah, dia ketika hackernya udah mengambil di perangkat B-nya, dia mencoba untuk ngelakuin yang namanya lateral movement atau berpindah ke perangkat yang lainnya. B, C, D, E itu yang belum terkena. Apakah bisa masuk atau enggak begitu. Nah, itu eh, lateral movement dan itu memang bukan bukan ini ya, bukan yang paling banyak terjadi ya, tapi ketika misalkan kita memposisikan diri sebagai hacker dan kita mendapatkan akses ke dalam suatu server, tentunya wah saya udah dapetin ini, saya bisa ngapain aja ya, bisa ngapain lagi ya, tentunya dia bakal nyoba ngelakuin yang namanya lateral movement ini, yang mana ini bikin eh, tingkat kerugian ya itu akan menjadi jauh lebih besar begitu. Ini ada tipe ya, bukan serangan makan silence atau bertahap ya. Jadi ini yang benar adalah serangan makin silence atau bertahap gitu ya. Jadi maksudnya itu makin silence itu antivirus sendiri itu kalau kita ngandelin tradisional antivirus dia itu akan susah untuk mendeteksi eh, serangannya karena makin silence gitu ya, makin pelan-pelan, makin tidak terdeteksi begitu. Nah, ini yang agak apa ya? Yang menjadi salah satu kekurangan jika Bapak dan Ibu masih mengandalkan tradisional antivirus gitu ya. Atau mungkin hanya menggunakan Windows Defender saja begitu dan sebagainya. Itu yang jadi kekurangan gitu karena serangannya makin silence dan makin bertahap. Dan pernah terjadi juga di Indonesia di yang terkena data center gitu ya. Serangan udah masuk dari tanggal 18, kemudian tidak dilakukan insiden respon, ternyata tanggal 20-nya terjadi lagi begitu. Jadi bertahap gitu. Dan pas tanggal 20 dilakukanlah yang namanya lateral movement. Jadi yang di belakangnya kena semua itu pernah terjadi begitu. Jadi bertahap benar-benar bertahap. Terus mungkin itu sih Mbak jenis ancaman modern saat ini yang masih sering ya. Jadi memang kurang lebih ya masih sama, cuman tingkat kecanggihannya berbeda gitu atau versinya berbeda gitu loh. Oke. Oke, Mas Vicky. Berarti ini bukan serangan makan silent ya. Ini lapar nih kayaknya nih yang buat nih. Oke, nah kalau serangan seperti ini sampai terjadi nih Mas, biasanya impactnya itu ke bisnis seperti apa dan apakah memang langsung terasa besar gitu Mas? Tentunya kalau misalkan dampak ke bisnis ya, yang pasti pertama bakal langsung viral dan reputasinya bakal langsung turun ya. Sebenarnya karena sekarang itu zaman apa-apa tuh mau di-viralin tuh gampang gitu ya. Jadi tiba-tiba ada data yang dijual di bridge forum atau di forum-forum untuk penjualan data lainnya, itu bakal gampang sekali tersorot dan jadi viral gitu. Contohnya kemarin ada, saya lupa namanya apa, yang kadang ngasih rating ke dalam game itu. Ya, itu saya dengar juga. Katanya ada data breach di situ, kemudian kan jadi viral sana sini, ada di ini netizen ini itu dan lain sebagainya. Tentunya yang pertama itu reputasi perusahaan gitu ya. Kemudian kerugian finansial itu pastinya ada kerugian finansial baik dari impact dari reputasi yang muncul yang jadi turun. Misalkan kayak, oh ini bank ini nggak aman nih, saya nggak mau taruh sana, saya nggak mau naruh duit di sana dan lain sebagainya. Tentunya ini bakal jadi yang namanya kerugian finansial gitu ya, secara ya terus menerus begitu.
Nah, kalau yang langsung pada saat serangan terjadi tentunya ada misalkan terkena ransomware gitu ya, dan itu nggak bisa dibalikin, nggak ada dekriptornya begitu, atau dari sisi eh, yang nanamin ransom ini dia minta kayak misalkan ya udah kalau kamu mau ini di encrypt, kalau kamu kuncinya untuk membuka file-file kamu berarti bapak dan ibu harus bayar 100 Bitcoin seperti itu kerugian yang sangat besar dan mungkin juga akan ada denda dari badan-badan yang lainnya begitu. Misalkan kayak ya 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 itulah begitu ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu punya perusahaan besar, nyimpan data-data pribadi orang-orang, ternyata bocor, itu tentunya akan ada kemungkinan denda dari instansi gitu ya. Kemudian downtime pasti ketika datanya terencrypt, ya proses bisnisnya pasti berhenti begitu ya. Nggak bisa diapa-apain ini itu. Terus orang mau transaksi juga nggak bisa, mau kerja juga nggak bisa. Itu eh, juga menjadi salah satu faktor kerugiannya. Begitu sih, Mbak. Oke, kalau gitu. Nah, kita balik lagi nih Mas ke antivirus. Tadi kan di awal sudah dijelaskan ya oleh Mas Miki secara dasarnya mengenai antivirus. Tapi kalau dilihat dari fungsinya, antivirus itu sebenarnya perannya sampai mana sih Mas? Oke, eh, yang pertama, antivirus tuh dia itu hanya mengcover basic protection saja. Antivirus kita ngomongin antivirus tradisional ya, bukan next generation antivirus ya, karena itu akan menjadi hal yang berbeda. Jadi yang pertama itu dia cuman basic protection saja, melindungi dari ancaman umum yang sudah dikenal. Jadi ancaman yang sudah dikenal itu yang bisa diproteksi, sedangkan yang baru, yang belum dikenal, yang belum signature-nya atau tanda pengenalnya belum disimpan di database itu akan lewat begitu. Terus yang kedua fokus ke non trade. Jadi ya itu tadi hanya apa namanya yang diketahui saja yang bisa dideteksi dan ini merupakan layer awal dari security. Jadi ini pintu utamanya lah gitu yang biasanya ketika ada file masuk itu yang dicek dahulu itu adalah ini file ini yang masuk ini itu dia itu apa namanya dia itu boleh apa enggak itu yang akan dicek berdasarkan signature-nya. Kalau misalkan ini ternyata malicious file atau virus, tapi dari sisi signature-nya itu tidak ada di antivirus, tentunya itu akan lewat begitu. Dan ini eh, dan zaman saya dulu SD, saya dulu SMP, terus sama waktu SMK, bahkan waktu magang pun ada itu banyak sekali orang-orang yang memakai antivirus, tapi itu krek-krekan. Nah, ini sebenarnya agak konyol. Antivirus krek-krekan begitu ya. Ini agak agak konyol sebenarnya karena ya fatalnya yang pertama ya antivirus sudah di-crack, kenapa masih diandalin begitu kan. Yang kedua, database-nya itu nggak bakal bisa diupdate. Jadi ya, misalkan ini kerekannya itu versi terakhirnya itu 5 tahun yang lalu, gitu kan. Sedangkan dalam waktu 5 tahun tuh mungkin udah ada jutaan atau eh, ribuan atau jutaan virus yang baru, database yang baru begitu, yang nggak ke-update. Ya udah, jadinya ya percuma-percuma aja gitu ya. Makanya ya ini antivirus itu hanya berlaku untuk eh, signature detection base untuk security. Jadi untuk tahap awalnya saja, batasannya itu ada di situ. Dan ya udah, kalau misalkan ada virus masuk, ada pop up, filenya dikarantina begitu. Ya udah, cukup sampai di situ aja. Begitu sih, Mbak, untuk antivirus itu. Oke, semoga di sini nggak ada yang masih pakai crack-an antivirus ya, Mas. Jadi antivirus ini ibaratnya emang masih jadi gerbang pertama lah ya, Mas, tapi belum cukup untuk menghadapi ancaman yang lebih kompleks gitu. Nah, tapi Betul. eh, dengan kondisi ancaman yang tadi makin kompleks, berarti ada bagian yang memang tidak bisa di-cover oleh antivirus ya. Nah, biasanya gapnya itu ada di mana, Mas? Jadi gapnya itu biasanya antivirus itu dia itu tidak bertanya eh, apa yang dilakukan program ini. Dia tidak mau tahu dengan hal itu. Dia itu cukup
ini tuh program apa, ini tuh file apa. Dia tuh cuman sebatas itu, tapi dia tidak mau kayak ini program ini apa yang dia lakukan. Itu dia tidak deteksi dan ini salah satu kelemahannya sekarang begitu. Karena balik lagi, Mbak, metode serangan itu jauh lebih cepat berkembang daripada pertahanannya gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ini file apa gitu, ya itu nggak bakal cukup. Yang perlu kita eh, tahu adalah ini setelah file ini masuk dia mengapain aja, dipantau terus menerusan. Nah itu yang perlu untuk dilakukan begitu. Kemudian antivirus itu tidak memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di endpoint. Jadi Anda itu tidak akan tahu siapa yang login, jadi visibility-nya itu nanti akan kurang. Siapa yang login, dia melakukan aktivitas apa, dia mendownload apa dan lain sebagainya. Sedangkan ketika Bapak dan Ibu menggunakan EDR, itu akan tahu, lah ini user erina@datacom ngapain dia download file PDF ini, ngapain dia download malware ini, ngapain dia download file ini gitu. Oh, ternyata lagi mau nge-crack gitu, mau cari Photoshop crack-crackan atau apa gitu ya. Nah itu terus kemudian ketika menggunakan EDR itu bisa tahu. Terus ini setelah filenya di-download, filenya ini ngapain aja di dalam, udah ngapain aja nih gitu. Itu bisa tahu juga di situ. Itu ketika menggunakan EDR. Sehingga ketika kita mau ngelakuin analisa untuk serangannya dan kita pengen tahu dia separah apa dan lain sebagainya, dia mencoba untuk menghubungi mana saja. Terus ini file ini yang download siapa, jam berapa mulai di-download, jam berapa mulai file ini aktif, itu ada semuanya. Dan itu tidak ada di antivirus. Itu keterbatasannya antivirus itu ada di situ. Dia itu hanya mendeteksi ini file ini itu signature-nya apa, dia itu siapa, tapi dia tidak mendeteksi di ini file kerjaannya ngapain aja, mau ngapain aja, itu dia tidak bisa tahu untuk antivirus, begitu. Oke. Nah, kan dari tadi kita udah bahas nih, Mas. Banyak istilah antivirus, IPP, EDR. Nah, mungkin boleh nih dijelasin secara sederhana supaya Bapak Ibu di sini mungkin kebayang gitu perbedaannya seperti apa sih, Mas? Oke, eh, jadi sekarang itu banyak sekali apa ya saya bilang. Kadang pun saya bingung ya ketika datang ke distributor atau datang ke ada prinsipal mana dan sebagainya, tiba-tiba ada terminologi barang ini, barang itu, barang ini itu dan lain sebagainya. Namanya agak susah-susah gitu. Yang untuk diingat dan sangat banyak sekali gitu ya, bikin bingung. Yang pertama, ini tuh ada hal yang baru, ada yang namanya bukan hal yang baru ya, tapi yang jarang didengar gitu ya. Namanya EPP gitu ya, Endpoint Protection Platform atau sebenarnya ini tuh kalau saya bilang ya, ini tuh ya nama lainnya adalah Next Generation Firewall gitu. Sorry, Next Generation Antivirus begitu. Jadi NGAV itu bisa disebut juga EPP begitu. Antivirus itu fokusnya itu hanya di basic protection saja, dia berdasarkan signature gitu ya. Jadi dia hanya mendeteksi, contohnya gini deh, saya kasih analoginya dulu ya, dari tiga teknologi ini. Jadi ini bedanya antivirus, EPP, dan EDR, itu bayangkan keamanan di sebuah gedung kantor. Nah, antivirus itu seperti satpam di pintu yang punya daftar orang dilarang masuk. Jadi misalkan ada satpam di depan, uh, ketika ada Mbak Erina ini mau datang ke kantor gitu ya, dicek nih, dia dimasuk di daftar blacklist nggak nih? Kalau masuk, nggak boleh masuk kantor berarti. Nah, kayak gitu doang kalau antivirus begitu. Nah, kemudian IPP itu satpam yang lebih canggih. Dia punya beberapa lapis pemeriksaan. Contoh dia bakal cek dari eh, sisi awalnya kayak ini masuk di daftar blacklist nggak nih Mbak Erina gitu. Oh nggak, suruh masuk. Cek dulu di metal detektornya. Dia dicek secara mendalam ini ada bawa bom apa enggak nih, bawa apa nih gitu ya. Dicek satu-satu, kemudian sampai sedetail-detailnya ini file ini mau ngapain, Mbak ini mau ngapain dan lain sebagainya bakal ditanyain. Jadi sampai sedalam itu. Itu kalau EPP. Sedangkan kalau EDR itu konsepnya berbeda. EDR itu bukan hanya di pintu. Jadi dia itu gampangnya itu adalah CCTV di seluruh gedung. Semuanya, semua orang itu bakal diawasi setelah masuk ke gedung. Dilihat ini orang ngapain aja gitu.
Kemudian itu dikombinasikan juga dengan security analyst yang ngawasin gitu ya, yang memantau semua rekaman selama 24 jam dan kalau ada orang yang gerak-geriknya aneh di dalam gedung, itu akan langsung ketahuan dan langsung ditindak. Bahkan eh, kalau orang itu udah berhasil masuk gitu ya, maksudnya udah di dalam kantor gitu ya. Jadi kalau orang itu ketika udah di dalam kantor kok, ketika udah di dalam endpoint misalkan filenya ya, misalkan ketika dia masuk tuh aman, tapi setelah dia masuk ke dalam kok Mbak Erina ini kok tiba-tiba mau ngambil korek orang gitu kan, itu kan mencurigakan ya. Ngapain Mbak Erina ngambil korek orang gitu kan. Ya gitu. Nah terus, eh nah itu secara ini ya, secara analoginya itu seperti itu perbedaan dari antivirus IPP dan juga EDR. Sedangkan em, kalau antivirus itu dia hanya by signature sendiri, signature saja, sedangkan EPP sendiri itu dia bisa behavior, karena ini next generation antivirus bisa berdasarkan behavior, kemudian bisa berdasarkan dari signature juga. Jadi ketika file masuk, ketika pakai EPP itu akan dilihat ini filenya mau ngapain aja begitu. Apakah dia ketika di-download ya udah diem aja atau dia bakal mencoba mencuri korek gitu ya, atau mencoba melakukan koneksi kemana gitu ya. Nah, sedangkan untuk responnya sendiri untuk antivirus itu pasti em, ya kalau Bapak Ibu pasti ada pilihannya karantina atau langsung delete dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau EPP ini sebenarnya juga kurang lebih itu sama gitu. Jadi dia bakal ada pilihan-pilihannya, ini file yang ditemukan mau diapain gitu ya. Sedangkan kalau EDR itu selain dua itu tadi, karantina atau apapun dan lain sebagainya, ini dia itu bisa ngelakuin yang lebih powerful lagi. Karena eh, kalau misalkan Bapak dan Ibu ini ya, misalkan di perusahaan itu ada 500 orang gitu ya, dengan masing-masing karyawannya itu dapat laptop kantor, bisa dibawa pulang dan lain sebagainya. Nah, laptopnya ini dipasangin EDR semua. EDR-nya itu diawasin semua, dilihat terus. Kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi, ya selain filenya ini bisa dikarantina dan lain sebagainya, ini bisa diinvestigasi dengan orang yang memantau. Loh, ini Mbak Erina ngapain download ini? Ini Mbak Erina ngapain ngelakuin itu? Maksudnya hal yang Melisius ya, bukan hal yang normal-normal kayak download MP3. Ya sekarang udah jarang sih orang download MP3 juga ya. Download apa gitu lah, file-file yang nggak berbahaya, ya itu lolos-lolos aja kalau nggak berbahaya. Tapi kalau yang bahaya, tentunya eh, kalau yang, sorry, oke, masih nggak terputus. Nggak terputus kan? Oke. Nah, kalau file yang berbahaya tentunya itu akan tertangkap begitu. Karena ya ini file ini ngapain gitu. Kemudian, hmm, Isolate tuh dari sisi EDR, dia tuh bisa nge-isolate untuk filenya, sorry untuk bukan untuk filenya, untuk endpointnya. Misalkan dari 500 customer tadi Mbak Erina nih yang kena malware gitu ya, download file virus apa dan sebagainya. Nah, yang terjadi adalah ketika laptopnya terindikasi dia udah compromise, udah terkena gitu ya, laptopnya itu akan langsung diblok, des gitu. Jadi dia laptopnya nggak bisa ngapa-ngapain. Harus harus dilakukan gampangnya itu harus dibersihin terlebih dahulu gitu, harus diremediasi terlebih dahulu baru nanti bisa digunakan gitu. Nah, ini tindakan isolate ini digunakan agar tidak terjadi eh, penularan ke device yang lainnya, penyebaran begitu ya. Begitu sih, Mbak. Oke, jadi mungkin bisa dibayangin juga seperti level kali ya Mas, dari antivirus yang Iya. basic naik ke EPP yang lebih lengkap terus sampai EDR bisa melihat lebih dalam gitu ya Mas dan langsung bisa merespons ancaman. Nah, dari perbedaan tadi nih Mas, terlihat bahwa pendekatannya kan sekarang itu sudah tidak hanya prevention tapi juga detection and response. Nah, apakah ini berarti prevention ini saja memang sudah cukup di endpoint saat ini? Oke, jawabannya tentu tidak cukup, Mbak. Dan ini bukan berarti prevention itu tidak penting ya, Mbak. Itu penting.
Tapi kita itu harus realistis gitu ya. Tidak ada sistem yang 100% tidak bisa ditembus, dan ini udah pasti ya, karena keamanan itu lebih lambat berkembangnya daripada serangannya begitu. Jadi tidak ada 100% yang tidak ada sistem yang 100% tidak bisa ditembus. Eh, Penyerang itu sebenarnya kalau defender itu tuh harus selalu berhasil. Harapannya begitu kan, Mbak. Jadi yang defend, yang bertahan, yang menjaga keamanan, harapannya itu harus selalu berhasil. Sedangkan kalau attacker sendiri sekali goals itu ya udah gitu. Saya udah berhasil nyerang sekali, ya udah, Anda tamat begitu. Sedangkan kalau sebagai defender itu harus berhasil setiap saat. Nah, dengan kondisi ancaman sekarang kita tidak bisa hanya eh, berharap bahwa semua serangan akan terblok di pintu, atau yang saya analogikan tadi, pintu masuk ada satpamnya, ada metal detektornya begitu ya. Kita tidak bisa jagain si satpamnya doang gitu. Kita harus pasang CCTV, dan CCTV harus diawasin terus menerus. Itu gampangnya seperti itu. Dan kita itu butuh kemampuan kemampuan eh, untuk tahu secara apa ya, secara real time ketika karyawan menggunakan eh, laptop kantor ataupun endpoint yang lainnya di dalam jaringan network kantor, itu kita harus tahu apa saja yang dilakukan oleh si eh, karyawan ini, begitu. Karena kalau tidak dilakukan begitu, ya saya kalau misalkan saya yang jadi threat actor-nya, terus kemudian saya ada nargetin suatu perusahaan, bah itu bukan hal yang susah buat dilakukan sebenarnya. Karena ada banyak sekali caranya. Yang saya targetkan di endpoint-nya bisa dengan banyak sekali cara. Contoh, saya beli saja flash disk murah-murah, kan ada banyak sebenarnya flash disk murah kan, Mbak. Saya isi semua itu saya isi malware, saya datang ke kantornya, saya sebar aja itu flash disk itu, entah di tamannya atau di mana dan lain sebagainya. Orang ketika nemuin flash disk, pasti yang pertama dia itu bukan kayak, siapa ini? Jangan buang aja, gitu nggak bakal kayak gitu. Oh ini eh, isinya apa nih gitu kan? Pasti orang bakal langsung nyolokin ke dalam laptopnya masing-masing begitu. Dan kalau misalkan ternyata di situ endpoint protection-nya itu tidak bagus, ya sudah, tamat gitu. Tamat lah sudah gitu. Lagunya Upin Ipin ya. Ya mungkin gitu sih, Mbak. Jawabannya tidak cukup kalau dari saya. Oke, kalau begitu Mas, dari gap yang tadi sempat dibahas nih, sekarang mulai banyak kan ya yang menggunakan EDR. Nah, kalau secara praktisnya nih bisa dijelaskan sebenarnya gimana sih cara kerja EDR ini? Oke, cara kerja EDR itu yang pertama, dia itu akan selalu monitoring endpoint, Mbak. Jadi begini, terkadang monitoring endpoint itu, jadi kan kalau misalkan yang pertama kali saya bayangkan ketika kita pasang agent EDR di dalam laptop, itu tuh bakal ngemakan CPU load atau RAM atau apa dan sebagainya itu yang sangat tinggi begitu ya. Sedangkan pada kenyataannya eh, EDR atau agent EDR itu tidak memakan load yang sebesar itu gitu. Dan ketika dia melakukan monitoring secara terus-menerus itu tuh tidak seberat itu. Nah, dia akan memakan resource itu ketika ada suatu trigger. Contohnya begini, lah ini kenapa jam 12 malam si endpoint ini nyoba bikin koneksi ke server lain, ke server ini yang tidak dikenal. Nah, itu baru akan dipantau secara inilah lebih fokus lah untuk EDR-nya. Oh, ini mencurigakan nih, nggak bener nih. Loh, ini kenapa ada file PDF mau download file dari luar? Loh, ini kenapa ada file ini atau ada script ini yang mau dijalankan? Padahal ini nggak boleh kayak gini. Nah, itu baru si EDR ini bakal langsung bekerja secara sedikit lebih memakan resource, saya bilangnya gitu ya, karena nggak pernah kayak tiba-tiba laptopnya ngehang ini itu dan lain sebagainya. Itu nggak, kalau ketika menggunakan EDR itu nggak pernah terjadi ketika kita menggunakan ya, karena memang di Datacom sendiri kita semuanya pakai EDR ya, Mbak ya.
Nah, kemudian selain monitoring secara terus-menerus, itu ada detection-nya juga. Kemudian ketika ketika EDR menganalisis pola, ketika ada aktivitas yang tidak normal, misalnya PowerShell tadi, nah ini termasuk detection ya. Jadi, oh PowerShell-nya ngapain nyala jam 12 malam, ini tiba-tiba ngelakuin koneksi. Nah itu termasuk dalam detection. Nah, investigation ini, kemudian ada yang namanya investigation ini yang membedakan dari yang lainnya. Nah, ketika ada alert, misalkan, weh ini nggak, bahaya nih, ini nggak boleh nih, gitu. Ketika ada alert ya, itu tuh EDR tidak hanya bilang ada yang mencurigakan, dia juga akan memberikan timeline lengkap. Contohnya, Mbak Erina download file apa gitu ya. Filenya ini masuk ke laptop itu jam berapa, detik berapa, menit berapa, itu ada detailnya. Kemudian file apa yang dijalankan, proses apa yang di-spawn. Jadi bisa dilihat prosesnya, detailnya. Oh, ini proses ini, proses apa gitu ya. Ketika biasanya kalau proses itu yang bisa kita lihat di text manager gitu ya. Kemudian user credential apa yang dipakai. Jadi yang lagi login tuh sesi sesi usernya siapa. Karena tadi laptopnya Mbak Erina yang login lagi username passwordnya Mbak Erina, ya berarti oh ini usernya erina@datacom.co.id gitu atau siapa gitu kan. Nah, terus kemudian dia itu mau bergerak ke endpoint mana. Jadi ada banyak sekali informasi dan sangat detail sekali yang mana kita bisa dengan mudah telusuri ini udah ngimpact kemana saja begitu. Kemudian ada respon. Nah, respon di sini, jadi di sini di gambar ini tuh ada yang namanya ada tulisan remediation ya. Cuman ini sebenarnya agak kurang tepat kalau kita bilang remediation ya. Jadi ini pre apa ya saya bilangnya? Respon aja sih lebih tepatnya. Nah, respon kalau sudah terkonfirmasi ada insiden, EDR tuh bisa bertindak, bisa isolate endpoint dari jaringan. Jadi laptop yang terinfeksi itu diputus agar tidak menyebar ke perangkat lain. Kemudian bisa kill proses yang berbahaya. Itu juga bisa dilakukan oleh EDR gitu secara cepat. Jadi tidak harus menunggu teknisinya datang gitu. Kalau misalkan dia pakai antivirus gitu, Mas, Mas, ini saya ada ada terdeteksi ada malware mas gitu di antivirus gitu. Sebentar ya mbak, saya lagi makan soto itu kan lucu juga kan. Nah, kalau pakai pakai EDR ini selama 24/7 tentunya nanti itu akan langsung bisa terisolate gitu. Gitu sih mbak. Oke, berarti emang kalau dilihat dari cara kerjanya ya, IDR ini emang nggak cuma mencegah gitu, tapi langsung mendeteksi dan respons. Nah, di kondisi endpoint saat ini nih Mas, kenapa kemampuan seperti ini jadi semakin penting? Oke, jadi tentunya eh, bagus atau tidaknya suatu keamanan itu salah satunya ditentukan oleh MTTD ya namanya. Mean time to detect gitu ya. Waktu untuk jadi berapa lama eh, respon atau tindak lanjut itu bisa dilakukan setelah terdetek gitu. Berapa lama serangan itu bisa terdetek dan lain sebagainya lah, sorry. Nah, itu kalau misalkan Bapak dan Ibu menggunakan EDR, tentunya itu akan menjadi sangat cepat Bapak dan Ibu. Karena ketika misalnya gini ya, kan tadi saya jelaskan bahwa EDR itu dia bisa eh, basic nature juga kayak antivirus. Jadi ketika ada file masuk bakal dicek nih signature-nya ada apa enggak nih gitu. Kalau nggak ada ya udah lolos. Yang kedua itu dia bisa behavior based gitu ya. File yang pertama udah masuk tapi itu sebenarnya filenya malware, cuman nggak dideteksi sama nggak ada signature-nya. Jadi dia lolos masuk ke dalam endpoint-nya. Begitu. Cuman ada yang namanya behavior based. Jadi ketika filenya masuk itu akan dipantau. Lah ini file apa namanya? File Excel ngapain dia mau bikin kayak gini? Ngapain dia bikin makro seperti ini? Gitu. Ngapain dia ada script VB-nya seperti ini? Gitu. Itu kan apa ya? Nggak masuk akal. Tidak hal yang seharusnya dilakukan oleh file Excel gitu ya. Nah, EDR itu bisa mendeteksi hal itu. Ini behavior base-nya.
gitu. Kemudian ketika udah ketahuan ya tentunya akan diblok, dan ini yang bisa bikin yang namanya eh, lebih optimal untuk waktu MTTD-nya gitu ya. Dan ini biasanya bakal ditanyakan sih kalau misalkan Bapak dan Ibu ada audit gitu, atau mungkin Bapak dan Ibu mau menjual jasa ke perusahaan A, B, C, D atau mana lah gitu ya, itu akan ditanya MTTD-nya berapa Pak, MTTR-nya berapa, seperti itu. Main time to detect, main time to respond. Nah, itu akan ditanyakan. Kemudian visibility penuh, timeline serangan, seperti yang saya jelaskan tadi, file apa yang dijalankan, user mana yang dipakai, endpoint mana saja, itu eh, salah satunya juga. Kemudian responnya cepat dan terkontrol, isolate endpoint, jaringan, kill proses yang saya jelaskan tadi itu juga termasuk. Support lagi, support, threat hunting, hint tuning. Ini ada tipe lagi ya, support threat hunting dan SOC ya, harusnya bukan hint tuning ya. Saya nggak tahu kalau hint tuning. Jadi maksudnya di sini adalah saya yakin nggak semua perusahaan itu punya tim security yang banyak banget gitu ya. Yang banyak lah. Yang memang dia fokusnya harus ke sini, endpoint security, ini fokusnya ke SOC, ini fokusnya ke ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjawab eh, hal itu. Jadi tidak perlu menggunakan eh, apa namanya? Tidak memerlukan employ tidak memerlukan pekerja yang banyak gitulah untuk melakukan pengawasan ke semua endpoint yang ada gitu. Misalkan 300 karyawan, 400 karyawan, itu ya udah cukup pasang aja semua agentnya, diwajibkan semuanya ke masing-masing perangkat dari karyawan, kemudian dipantau di satu dashboard yang terpusat begitu. Karena ada, kalau Bapak dan Ibu gunakan DR itu ada dashboardnya gitu. Semuanya bisa dipantau di situ, dan ketika ada yang aneh-aneh, contoh kayak download file ini, download file itu yang berbahaya, itu langsung bakal ketahuan di situ. Begitu sih, Mbak. Nah, ini ada satu poin nih Mas yang kurang. Seperti yang tadi Mas Miki sudah bilang, tim security bisa makan soto dengan tenang ya dengan EDR ini. Nah, Hmm, ya kan? ya, Oke, jadi kapabilitas seperti ini Mas Miki ya, tim security juga jadi punya kontrol yang lebih baik dalam menangani ancaman. betul. Nah, tapi di sisi lain nih Mas, ada juga yang melihat EDR ini sebagai double investment. Contohnya nih, eh, sudah punya antivirus, terus juga menggunakan EDR. Nah, tapi kalau dari Mas Miki sendiri melihatnya seperti apa? Sebenarnya begini ya, Mbak ya. Ini tuh tidak bisa dianggap sebagai double investment karena kita lalu melihat dari sisi perkembangan metode serangan ya. Kalau saya bilang perkembangan zaman kayaknya kok agak aneh gitu ya. Itu bahasa orang bikin skripsi gitu ya. Jadi ini perkembangan metode serangan ya. Antivirus itu udah nggak cukup sekarang. Kenapa begitu saya bisa bilang begitu? Karena Bapak dan Ibu tentunya tahu platform-platform AI itu ada banyak sekali. Yang terkenal mungkin ada ChatGPT, Claude, Gemini, dan lain sebagainya. Ada Copilot ini itu dan lain sebagainya ya. Nah, itu kan yang terkenal. Nah, gimana yang ilegal-ilegal gitu kan? Kalau yang terkenal ada pembatasannya. Kita mau bikin exploit, kita mau bikin tools untuk serangan, kita mau bikin malware, kita mau bikin ini itu dengan ide-ide pikiran kreativitas kita, itu tuh nggak bakal dibolehin sama AI itu gitu. Nah, maksud saya kenapa saya membahas AI, sekarang itu lebih mudah orang menciptakan malware ataupun virus begitu. Nah, kalau kita masih terjebak ke dalam pemikiran kayak, lah saya udah pakai antivirus, harusnya aman. Antivirusnya juga saya update terus gitu. Oke, kalau misalkan Bapak dan Ibu yakin kalau setiap ada virus yang masuk itu udah dikenali oleh antivirusnya. Nah, gimana kalau misalkan ternyata ketika ada virus yang baru masuk itu adalah virus yang baru, zero day, yang memang tidak ada signature-nya, tidak belum dikenali begitu. Itu kan jadinya ya sudah begitu, wassalam begitu ya, maksudnya ya udah kacau begitu. Nah,
Jadi EDR ini bisa digunakan sebagai replacement saja Bapak dan Ibu. Jadi ya sudah ganti saja yang lama, kita ganti ke yang baru. Ya memang ini udah versi maksimalnya begitu. Ketika semua karyawannya udah dipasangin, tim security bisa memantau secara terpusat, ya kan? Nggak perlu kayak ya, laporan ini itu dan lain sebagainya, jadi satu-satu ngecekin satu-satu nggak perlu. Ya udah kita fokus aja ke dalam dashboard itu. Ketika terjadi suatu insiden akan langsung terdeteksi dan langsung terisolate. Jadi ketika orangnya mau merespon itu sisi endpoint-nya itu udah diisolate terlebih dahulu, gitu ya. Sudah tidak bakal nyebar-nyebar kemana-mana lagi, begitu. Nah, jadi nggak eh, jangan dijadikan ini sebagai default investment gitu ya, karena agak sedikit mubazir kalau Bapak Ibu beli antivirus kemudian beli EDR, karena pada basicnya EDR itu udah termasuk di dalam signature base yang ada di antivirus dan juga behavior base yang ada di next generation antivirus. Yang ditambahkan di sini adalah dari sisi responnya, insiden responnya, analitiknya, dan lain sebagainya. Itu yang bikin value tambah dari yang namanya EDR ini. Begitu. Jadi kalau udah punya EDR ya nggak usah beli antivirus begitu. Udah cukup gitu. Dan memang eh ya itu yang bikin jadi value-nya dari ini Mbak, apa, EDR begitu. Mungkin begitu sih Mbak. Oke, nah kalau dari sisi kebutuhan nih Mas, biasanya kan di titik seperti apa gitu perusahaan mulai ngerasa kayaknya kita butuh EDR deh. Nah, dari sebenarnya dari sisi ini sih Mbak. Kan sekarang tuh sebenarnya ya Mbak ya, banyak sekali EDR yang bisa ngeteng ya. Kita nggak perlu kayak beli yang dengan endpoint yang banyak tadi ya. Bapak dan Ibu punya 20 endpoint, 50 endpoint, 60 endpoint atau di bawah itu bisa kalau Bapak dan Ibu mau beli EDR gitu karena memang ada banyak sekali produk untuk EDR ini gitu dan saya juga pernah akses mungkin udah lebih dari 15 merek teknologi untuk EDR gitu ya. Dan memang akhirnya ya beberapa yang dipakai di Datacom karena memang sesuai standarnya Datacom begitu. Jadi ini keren nih, kita pakai ini bagus nih. Dia tidak melebih-lebihkan harganya, tapi fitur yang diberikan sesuai dengan apa yang dia omongkan. Karena banyak juga teknologi yang dia udah ngecap di awal, oh kita bisa kayak gini, oh kita bisa kayak gitu. Setelah kita buktikan, kita lakukan POC, kita lakukan testing secara nyata, ternyata wah omong-omong nih orang gitu, wah cuman omong doang gitu. Nah itu kan ya yang kita tidak ingin terjadi ya, itu pengadaan barang tapi ternyata barangnya nggak bener itu kan ya kacau begitu. Yang pertama itu Mbak, kalau misalkan kapan perlu EDR dari sisi endpoint, terlalu banyak endpoint yang dipantau gitu. Kan nggak mungkin ya tiap ini kita harus minta buat laporan untuk kita ngecek satu-satu gitu ya. Punyamu perangkatnya aman nggak? Punyamu perangkatnya aman nggak? Nggak kan agak susah ya. Kalau pakai EDR tentunya udah pasangin aja agentnya satu-satu laptopnya, setelah itu dipantau aja terpusat gitu. Itu kan lebih enak gitu ya. Kemudian tidak ada visibility sama sekali, ini juga salah satunya. Jadi kalau hari ini tanya apakah ada aktivitas mencurigakan di jaringan Anda, itu kan kalau misalkan tidak pakai EDR itu akan susah untuk dijawab ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu pakai EDR, eh, menjawab hal itu, menjawab kayak pertanyaan, hari ini aman nggak perusahaan kita dari malware atau virus? Ya kalau Bapak dan Ibu pakai EDR tinggal jawab aja gitu kan. Aman Pak, nggak ada apa-apa, nggak ada file berbahaya masuk, nggak ada percobaan ini itu begitu. Itu kalau dari sisi endpoint protection ya, gitu. Security concern terus meningkat. eh, jadi kalau memang sudah sering kayak Bapak dan Ibu ngerasain kayak, oh ini ada file masuk nih. Nah, terus kemudian ada file serangan masuk nih. Oh, ada percobaan buat bikin komunikasi dari endpoint ini. Dia mencoba berkomunikasi dengan server luar, yang mana itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Nah, itu Bapak dan Ibu udah perlu nih buat ngelakuin yang namanya implementasi yang namanya EDR ini, gitu. Karena ya concernnya itu. Jadi tadi sudah ada tergantung banyaknya endpoint, terus
untuk meningkatkan visibilitas, terus secara security concern itu sudah harus ditingkatkan begitu. Kemudian tim IT terbatas gitu ya. Kalau melakukan pemantauan dari masing-masing aset dengan misalkan ada 5.000 endpoint, 500 endpoint itu kan tentunya akan memakan banyak sekali waktu ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu pakai EDR kan ya saya ulangin lagi ya ini bahasanya udah lebih enak gitu lah. Mungkin gitu sih Mbak Mbak Erina. Erina. Oke. Nah, eh, untuk organisasi yang ingin mulai meningkatkan kapabilitas endpoint security mereka nih, Mas, seperti apa sih peran solusi EDR, khususnya dari Ditras dalam membantu dari sisi visibilitas, deteksi hingga respons insiden? Oke, kalau kita ngomongin di Trust ya, di Trust ini kan salah satu dari lini bisnisnya dari Datacom, yang mana dia berfokus untuk di security ya, dan saya memang, ya saya bagian dari di Trust itu, begitu ya. Nah, di Trust ini adalah Managed Security Service Provider, MSSP ya, jadi kita memang nggak cuman menjual teknologi saja, tapi kita menyediakan managed service-nya, Mbak, begitu. Jadi, apa bedanya ketika Bapak dan Ibu hanya membeli EDR terus kemudian di ini sendiri, kemudian bedanya ketika Bapak dan Ibu beli EDR tapi kita yang manage gitu ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu membeli eh, apa namanya EDR dan di manage sendiri, tentunya Bapak Ibu dan Ibu harus memasang, harus memantau, harus konfigurasi ini itu dan lain sebagainya itu dilakukan sendiri. Sedangkan kalau misalkan menggunakan EDR itu ini akan dipantau 24/7 selama 1 tahun penuh. Begitu. Jadi EDR udah dipasang, ada yang mantau, ada yang ngasih report juga, itu kalau dari Ditras ya Mbak. Jadi kita akan pantau, kita akan melakukan reporting juga, entah itu per minggu, ataupun eh, dia per bulan, tergantung nanti Bapak dan Ibu seperti apa maunya. Nah, terus ada juga patch manajemennya. Dan ini penting juga. Patch management itu apa? Untuk ketika misalkan ada update-update dan lain sebagainya itu harus dilakukan begitu. Yang update patch, update version yang itu yang kita akan melakukan. Jadi Bapak dan Ibu ketika memang membeli dari Ditras dengan opsi Bapak dan Ibu menggunakan managed service-nya, udah tidak perlu tim IT buat manage dari endpoint, udah dibantu sama tim Ditras, terus udah nggak usah mikirin ini itu dan lain sebagainya. Udah pokoknya Bapak dan Ibu tenang saja, kita yang bakal pantau, kita yang bakal report ketika ada apa-apa. Kita yang akan berikan rekomendasi buat perbaikannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu ya begitu. Kita sudah terima tenang aja gitu. Bapak dan Ibu tenang aja udah gitu. Itu kalau dari peran di trust ya, Pak, ya, dari solusi DR-nya gitu. Dan teknologi yang kita bawa itu Bapak dan Ibu juga bisa memilih dari teknologi yang udah kita assess ya, udah kita ini itu dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali sebenarnya teknologi DR, cuman kita pilih memang yang harganya cocok dan yang didapat juga nggak murahan. Karena terkadang ada yang harganya mahal tapi ternyata isinya ecek-ecek seperti itu. Itu juga gitu ya. Jadi kita udah assess dan pastikan secara fiturnya itu udah berjalan dengan baik. Gitu kalau untuk teknologi yang ada di Trust. Mungkin begitu sih, Mbak. Oke, jadi tentunya solusi dari Ditras ini akan sangat membantu perusahaan Bapak dan Ibu lah ya. Nah, kalau kita tarik lebih luas nih Mas, endpoint ini kan tidak hanya perlu diamankan ya, tapi juga dikelola dengan baik. Nah, seberapa penting sih Mas pendekatan yang terintegrasi baik dari sisi security maupun operasional, misalnya melalui solusi seperti Acronis RMM untuk mendukung monitoring, maintenance, dan efisiensi IT secara keseluruhan. Oke, Mbak. Jadi eh, ini kan kita sebutkan merek ya, Acronis di sini. Acronis RMM ini. Acronis salah satu produk, salah satu apa ya gampangnya, merek teknologi yang kita bawa gitu ya. Dan memang di Acronisnya ada fitur yang namanya RMM. Sebenarnya di tempat lain juga ada begitu. Cuma namanya bukan bukan Acronis RMM karena mereknya lain gitu. Nah, jadi kegunaannya RMM itu dia itu bisa gampangnya itu meremote perangkat yang digunakan oleh endpoint yang digunakan oleh eh, karyawan begitu. Nah, ini digunakan untuk yang pertama monitoring kondisi device gitu ya. Jadi tahu mana yang sudah hampir
mati baterainya, storage-nya mau penuh dan lain sebagainya. Ya ini informasi tambahan lah gitu. Patching otomatis gitu ya. Jadi kita bisa bukan otomatis juga sih, kita bisa kayak mengatur endpoint mana yang perlu di-patch, endpoint mana yang perlu eh, diperbaiki begitu. Dan itu bisa dilakukan secara remote, jadi nggak harus kayak misalkan ada 500 karyawan, Mbak Erina, tolong laptopnya kasih ke ini ya, tim security, karena mau dilakukan patch management, ada yang harus diupdate, kan nggak nyaman ya, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan menggunakan RMM ini, ketika IDR udah mendeteksi kayak, oh ini ada serangan, dia lewatnya ini, lewat service ini. Oh ini udah ada update-nya, ini service udah out of date nih, harus dilakukan patch management nih, gitu. Nah itu udah langsung bisa dilakukan oleh tim security dari jarak jauh, nggak perlu laptopnya Mbak Erina dibawa ke tim security begitu. Kemudian itu tentunya juga bisa meningkatkan efisiensi ya dari yang saya ceritakan tadi itu karena lebih enak lah gitu ya. Ya. Kemudian ya ini tentunya karena ini RMM ini juga salah satu fitur add-on-nya yang ada di sisi EDR ya. Jadi ini memang sangat membantu sekali dan saya bilang sih ini sangat direkomendasikan ya ketika beli EDR itu ada fitur ini gitu ya. Ya kurang lebih begitu sih Mbak. Oke, terima kasih ya Mas Miki atas penjelasan yang sangat insightful tadi. Nah, kita bisa lihat nih, Bapak dan Ibu, bahwa security di endpoint ini sekarang emang udah berkembang, bukan hanya soal mencegah, tapi juga bagaimana sih kita bisa punya visibilitas, mendeteksi lebih cepat, dan merespons dengan tepat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pendekatannya ini sudah semakin terintegrasi, baik dari sisi security maupun pengelolaan endpoint secara keseluruhan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sejalan dengan pembahasan tadi kita hari ini ya terkait pentingnya endpoint security dan pengelolaan yang terintegrasi, kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa saat ini kita sedang tersedia beberapa penawaran menarik dari Ditras, yaitu free trial 3 months untuk EDR dan Acronis RMM. Nah, oke, kita masuk ke sesi Q&A aja nih, Mas Miki. Kita lihat eh, Q&A box-nya. Mungkin Mas Miki bisa pilih nih pertanyaannya. Ada dari eh, Mas atau Mbak Yopi. Ada 3 pertanyaan nih, Mas. Oke, oke yang pertama itu pertanyaannya, EDR saja tanpa program antivirus bisa tidak? Arsitektur IDR seperti apa? Di install di client atau di server? Nah, ini menarik ini. Jadi, IDR saja tanpa program antivirus bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa, gitu. Karena dia sudah mencakup dari sisi eh, apa namanya signature base untuk deteksi filenya dan juga behavior base. Jadi dia bisa menggantikan replacement gitulah ya. Kemudian arsitektur IDR seperti apa? Diinstal di client atau di server? Bisa dua-duanya, begitu. Karena eh, memang ada juga yang memang diinstal di dalam server, ada juga yang diinstal dari sisi di sisi kamu mungkin klien itu sebutannya dari sisi endpointnya customer gitu ya, dari sisi laptop kantornya dan lain sebagainya. Cuman kalau Bapak dan Ibu punya server mau ditaruh EDR juga bisa di situ, begitu. Kemudian seberapa besar resiko perusahaan yang hanya menggunakan antivirus tanpa solusi EDR? Ah, ini berdasarkan asumsi ya jawaban saya jadinya ya. Kalau sebesar apa ya? Ya, mungkin dengan maraknya AI sekarang, dengan lebih mudahnya virus itu atau malware itu untuk dimodifikasi dengan eh, lebih apa namanya? Lebih meningkatnya jumlah metode serangan yang ada, saya rasa kurang sih kalau mengandalkan hanya antivirus saja gitu ya. Karena ada banyak sekali malware metode serangan virus yang baru yang belum dikenali dari sisi signature-nya begitu. Apakah bisa membagikan pengalaman atau kasus nyata yang menunjukkan pentingnya EDR dalam melindungi endpoint? Kasus nyatanya tentu ada, dan ini biasanya hal yang agak konyol ya. Saya juga
gini, ada pengalaman saya jadi was-was kalau misalnya eh, mendekati tahun baru gitu ya. Desember antara tanggal-tanggal 24 Natal itu sampai di tanggal 30 atau 31 malam tahun baru. Itu biasanya tuh ada aja suatu hal yang terjadi gitu ya. Dan pernah terjadi tiba-tiba itu ada yang ngelapor laptop saya kok nggak bisa diakses ya begitu. Dan itu di tanggal 28 atau 27 begitu. Nah, ketika dicek itu ternyata memang di situ itu eh, satu laptop itu tuh belum terpasang EDR sama sekali. Jadi ada yang menggunakan laptop pribadi. Yang mana fatalnya adalah laptop pribadi tersebut itu dia ada kredensialnya, ada dia nyimpen di browser juga password-passwordnya dia dan ini fatal sekali. Dan memang ya balik lagi kelemahannya itu biasanya muncul dari sisi orangnya gitu ya, dari si orang gitu. Dari si orang yang dia kurang paham atau seperti apa kurang berhati-hati yang jadinya bikin perusahaan itu jebol gitu. Dan memang sekarang itu banyak perusahaan jebol tuh hanya gara-gara ulah satu orang yang dia tidak paham. Itu yang fatal banget kalau nggak dikasih perlindungan. Nah, kemudian pas ketika EDR ini, sorry, ketika apa namanya endpoint yang tidak ada EDR ini udah di take over, itu dia mencoba untuk melakukan lateral movement ke dalam endpoint yang lainnya. Nah, ini yang bikin kedeteksi juga. Loh, ini perangkatnya bapak ini ngapain mau akses ini? Kok mau kayak gini? Kok mau ngelakuin ini, itu, dan lain sebagainya. Untungnya endpoint-endpoint lainnya, bahkan server, itu udah dikasih EDR. Jadi, ya ini nggak bisa buat dimasukin. Ini itu udah malah kedetek malah. Ini laptop nih ngapain mau ke sini gitu. Nah, dari situ kita bisa cegat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena kalau misalnya si misalnya terjadi ya, itu menyebar gitu dan tidak ada apa namanya IDR itu, ya sudah, itu karyawan nggak jadi liburan untuk Natal dan Tahun Baru kan kacau ya. Nah, jadi setelah dilakukan insiden respon dan lain sebagainya, ya kita hanya memperbaiki dari sisi uh, endpoint-nya si bapak tadi yang memang belum ada IDR-nya, dan itu laptop pribadi. Kemudian kita uh, identifikasi akun-akun yang ada di dalam situ, gitu. Data apa aja dan lain sebagainya, dia aksesnya apa aja, sejauh mana sih ini dilakukan dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya memakan waktu dan pikiran yang jauh lebih lama ya ketika terjadi hal fatal seperti itu. Makanya itulah kenapa pentingnya untuk ditaruh ya perimeter security keamanan mungkin EDR itu di dalam endpoint gitu biar aman begitu. Begitu Mbak mungkin jawaban dari pertanyaan pertama ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Miki. Mungkin bisa dilihat-lihat dulu. Sebentar Mbak. Oke, untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya, masih ada ya kesempatannya hingga nanti kita pilih pertanyaannya. Oke. Hal apa saja yang perlu dilakukan ketika endpoint terkena malware? Yang biasa terjadi adalah end user melakukan broadcast email ke eksternal. Oke. Kemudian sudah dilakukan full scan untuk menggunakan antivirus merek Rask, namun tidak menemukan thread apapun. Terima kasih. Hal yang perlu dilakukan ketika endpoint terkena malware yang pertama adalah dilakukan ini dulu ya Bapak dan Ibu, diisolasi terlebih dahulu gitu. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus mengidentifikasi nih. Kalau itu memang belum ada EDR sama sekali ya, jadi harus semuanya dilakukan manual. Ketika
laptop ini terkena malware atau kemungkinan ini file ini masuk dari tanggal berapa, itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah itu, yang harus dicek adalah dia connect ke jaringan mana saja. Contohnya, misalkan, oh ini udah dari Jumat kemarin, Jumat minggu kemarin. Pas dari Jumat minggu kemarin, laptopnya udah dibawa ke kantor, udah dibawa ke lantai ini, lantai itu, dan lain sebagainya. Dia connect ke jaringan ini, dia connect ke jaringan ini, connect ke jaringan mana aja, yang tersimpan itu juga harus dipastikan. Kemudian dari situ eh, harus dicari behavior dari sisi malware-nya. Jadi ini kan banyak sekarang, ya nggak banyak juga yang bagus, tapi ada tools buat ngecek behavior, apa namanya, untuk nge-reverse dari malware ini, nge-sandbox ya. Jadi di sandbox, kemudian dibuka, dibedah, dicari tahu ini ngapain aja. Dari situ kita bisa tahu kayak, oh berarti dari sisi ini kita harus cek, dari sisi ini kita harus cek, kemudian kita harus bersihkan, kita harus cari tahu dia masuknya dari mana juga. Ya banyak yang harus dilakukan secara manual, Pak. Kalau misalkan tidak menggunakan EDR ini ya. Karena kalau menggunakan EDR ketika hal tersebut terjadi, tentunya itu nggak bakal bisa sampai tembus. Dan kita udah bisa tahu nih, semua-semua yang dilakukan sama malware ini tuh dia mau ngapain aja gitu. Dan tentunya tidak akan berhasil karena ada behavior base buat uh, ini ya, buat ngatasin hal itu. Nah, kalau yang seperti saya bilang tadi, Pak, produk itu kan ada banyak sekali merek-merek gitu. Bahkan terkadang ada distributor, ada merek baru lagi, ini merek apa gitu, ini dari mana? Oh, dari Rusia, oh dari Israel, oh dari mana, dan lain sebagainya. Itu ada juga kayak gitu. Dan dari China, dan lain sebagainya. Dan memang harganya beragam, eh, tapi juga belum tentu barangnya bagus. Kemudian harganya murah, belum tentu produknya jelek. Itu yang eh, bikin tim produk ini jujur aja ya Pak, tim produk itu nggak pernah berhenti buat ngecek-ngecek kayak gitu ya, karena possibility ada harga murah terus kemudian produknya bagus itu besar sekali begitu. Ya kurang lebih begitu sih Pak yang harus dilakukan. Jujur ada banyak sekali dan untuk melakukan insiden respon ya, yang mana kalau Bapak dan Ibu tahu tadi di video yang pertama waktu sebelum sesi dimulai, di trust itu unggul di people, proses, dan juga teknologi. Itu adalah tiga pilar ya Bapak dan Ibu, dan itu pilar security ya. Yang mana ketiga hal ini, people, proses, dan juga teknologi, itu tuh harus terpenuhi. People, orangnya harus punya security awareness, harus punya pemahaman tentang teknologi, dia harus tahu ya tentang seputar keamanan gitu ya. Kemudian ada proses, dan ini saling bersinggungan satu sama lain. Proses. Proses itu termasuk, oh kalau ada serangan saya harus ngapain? Kalau ada malware saya harus ngapain? Kalau ada eh, yang harus diupdate saya harus ngapain dan harus dilakukan? Itu adalah proses. People, proses, dan juga teknologi. Yang mana ini saling terhubung gini ya Pak. Tiga ini. Nah, sekarang ada dari sisi teknologi. Teknologi berarti teknologinya harus bagus dong. Yang mana yang memilih teknologi, yang akses itu juga harus paham tentang teknologi ini. Jadi dia secara people itu harus paham teknologinya, harus ngapain aja, kekurangannya apa, kalau ada kekurangannya, cara menutup kekurangannya itu seperti apa? Apakah kita bisa terima resikonya, kemudian effort yang harus dikeluarkan lebih atau tidak, dan lain sebagainya itu secara tiga ini tuh harus terpenuhi, people, proses, dan juga teknologi. Nah, kan kalau Bapak dan Ibu pakai Ditras, EDR-nya, manage service-nya dari Ditras itu, wis udah Bapak dan Ibu nggak usah mikirin apa-apa, people, proses, dan juga teknologi sudah pasti terpenuhi Mbak begitu. Ya mungkin gitu sih Mbak. Oke, mungkin boleh satu pertanyaan lagi Mas Miki Sebentar ya. untuk dijawab ini. Ada banyak sekali ya kebetulan. Oke, Bapak dan Ibu, ini sembari menunggu Mas Miki memilih pertanyaannya ya, sudah terlampir juga e-certificate dan 3 months free trial EDR dan RRM di layar Bapak dan Ibu. Mungkin bisa di-scan sembari menunggu. Terima kasih. Oke.
Jika perusahaan memiliki budget terbatas, lebih baik investasi di EPP atau EDR. Bagaimana solusi strategiknya? Solusi strategiknya adalah yang pertama, hubungi sales. Tanyakan programnya, apakah ada yang produk yang murah atau tidak, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali opsinya, Bapak dan Ibu. Jadi yang penting Bapak dan Ibu ngomong dulu kebutuhannya seperti apa, setelah dikasih tahu budgetnya, setelah ditahu harganya sekian atau seperti apa, Bapak Ibu dan Ibu bilang aja, lah budget saya sekian Mbak, ada opsi teknologi lain nggak? Biar sales yang mikir gitu. Jadi Bapak dan Ibu lebih enteng gitu mikirnya ya. Gitu. Kalau beli eh, EPP atau Next Generation Antivirus atau EDR atau disuruh milih antara satu itu ya. Kalau bisa sampai budgetnya Bapak dan Ibu itu bisa beli EDR walaupun dengan merek yang lain atau seperti apa, tentunya itu akan jauh lebih apa ya bilangnya ya, sekalian gitu, jangan nanggung gitu ya. Itu kan lebih enak ya Bapak dan Ibu daripada eh, ternyata nih Bapak dan Ibu udah beli eh, next generation antivirus tapi harganya ternyata jauh lebih mahal daripada si EDR-nya gitu. Jadi silahkan kalau Bapak dan Ibu pengen tahu untuk harganya sendiri itu berapa, itu boleh ke Mbak Yusti Sales. Oh, udah bukan sales ya, ke Mbak siapa saya nggak tahu, pokoknya ke salesnya Datacom gitu ya. Nah itu silahkan Bapak tanya, tidak usah malu, yang penting tanya dulu kebutuhannya dikasih tahu, kemudian nanti ketika udah di feedback harganya sekian, ternyata Bapak dan Ibu budgetnya nggak nyampe, kasih tahu aja budgetnya berapa gitu, biar dibantu nanti seperti apa kira-kira jalannya yang bisa diberikan begitu. Ya kurang lebih jawabannya seperti itu, Mbak. Oke, Mas Miki, terima kasih atas jawabannya ya yang sangat insightful ini. Oke, Bapak dan Ibu, tidak terasa ya kita sudah di penghujung sesi acara hari ini. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Menarik sekali ya, Bapak dan Ibu. Dan tentu saja terima kasih juga untuk Mas Miki atas sharingnya yang sangat insightful dan sangat membuka perspektif kita terkait kondisi endpoint security saat ini. Nah, sebagai rangkuman dari diskusi kita hari ini, mungkin ancaman endpoint saat ini semakin kompleks ya dan Bapak Ibu, dan seringkali tidak terlihat secara langsung. Lalu juga antivirus ini tetap penting ya, tetapi memiliki keterbatasan dalam menghadapi ancaman modern. Lalu juga dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif tentunya, termasuk kemampuan deteksi dan respons. Nah, EDR ini hadir sebagai solusi yang memberikan visibilitas, kontrol, dan respons yang lebih cepat. Nah, sebagai penutup, kami juga ingin kembali mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa saat ini tersedia program free trial 3 months untuk EDR Acronis dan Acronis RMM. Untuk informasi lebih lanjut, serta pendaftaran promo, Bapak dan Ibu dapat melakukan scan pada barcode yang sudah ditampilkan di layar dan mengisi form promo yang tersedia. Selain itu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan e-sertifikat kehadiran, kami mohon kesediaannya juga untuk mengisi form feedback melalui barcode yang sama. Nah, feedback ini dari Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas sesi ke depannya. Terima kasih atas partisipasinya dalam Data Konteks Series edisi di Trust. Saya Eden Raisa pamit undur diri. Sampai jumpa di Data Konteks Series berikutnya.